Oke, kali ini kita akan masuk dalam topik baru ya pada seri Matematika SMA dengan topik grafik fungsi eksponensial bagian pertama. Ya. Topiknya kita pada hari ini adalah grafik fungsi eksponensial bagian pertama. Bagaimana mengenali grafik fungsi eksponensial dan bagaimana menggambar grafik fungsi eksponensial. Oke, kita akan lihat dulu grafik fungsi eksponensial, ya. Bagaimana kita menggambar grafik fungsi eksponensial? Ya, tentunya kita harus menyediakan yang namanya grafik kartesius atau kertas milimeter blok, ya. Lalu kita bisa melakukan penggambaran grafik fungsi eksponensial dengan cara memasukkan angka bebas, ya, angka bebas. Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan 2 pangkat X, ya. Seperti kita ketahui grafik fungsi eksponensial ini, ya, berarti kata kuncinya dia harus mempunyai angka basis berpangkat sesuatu, ya. Misalkan kita katakan Y sama dengan 2 pangkat X. Oke. Nah, langkah pertama yang kita lakukan untuk memulai penggambaran grafik fungsi eksponensial pada Y sama dengan 2X adalah dengan melakukan atau mencari atau mengambil angka-angka bebas pada X, ya. Kita siapkan dulu tabel. Misalkan kita batasi dulu ya dari X sama dengan min 3, lalu minus 2, lalu min 1, 0, 1, dan 2. Oke. Nah, seperti kita ketahui tadi bahwa saya sudah menyebutkan fungsi yang akan kita gambar adalah Y sama dengan 2 pangkat X, ya. Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, fungsi kita kali ini Y sama dengan 2X. Kita mulai dulu memasukkan angka X sama dengan minus 3. Ya, seperti di layar di sini saya input X pada minus 3, minus 2, min 1, 0, 1, dan 2. Ya. Nah, kita masukin dulu. Untuk Fx sama dengan 2 pangkat X. Ya. Kita masukkan yang pertama X sama dengan minus 3. Ketika X sama dengan minus 3, kita tinggal masukkan ke dalam F minus 3 sama dengan 2 pangkat minus 3. Atau kita bisa sederhanakan sama dengan 1/2 pangkat 3. Atau disebut dengan 1/8. Oke. Lalu 1/8 ini kita masukkan ke dalam tabel di sini 1/8. Oke. Kemudian juga dengan X sama dengan minus 2. X sama dengan minus 2. Kita masukkan ke fungsi F minus 2 sama dengan 2 pangkat minus 2. Kita sederhanakan 1/2 pangkat 2. Atau 1/4. Kita masukkan hasilnya 1/4 di sini. 1/4. Demikian juga dengan X sama dengan min 1. X sama dengan min 1. Oke. Sehingga F min 1 sama dengan 2 pangkat min 1. Atau disebut dengan 1/2 pangkat 1. Atau nama lainnya setengah. Kembali kita tuliskan di sini juga setengah. Kemudian yang sekarang X-nya adalah 0 ya. X sama dengan 0. Kita masukkan F0 sama dengan 2 pangkat 0. Apapun pangkat 0 sama dengan 1. Kita tuliskan di sini 1. Lalu sekarang X sama dengan 1. Oke.
Kita masukkan F sama dengan 1, sama dengan 2 pangkat 1, sama dengan 2. Kembali lagi kita tuliskan di sini 2. Oke. Dan yang terakhir adalah X sama dengan 2, ya. Untuk X sama dengan 2, kita masukkan ke dalam fungsi F2 sama dengan 2 pangkat 2, kita temukan di sini adalah 4. Kita tuliskan di sini 4. Oke. Nah, sekarang kita sudah mempunyai pasangan-pasangan, ya. Ketika Fx atau Y sama dengan 2 pangkat X dengan X minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Sekarang kita mempunyai koordinatnya, ya. Koordinatnya berapa aja? Ya, kita tuliskan di sini. Koordinatnya yang akan kita plot min 3 1/8. Di sini minus 2 1/4. Di sini min 1/2. Di sini 0, 1. Di sini 1, 2. Dan di sini 2, 4. Oke, kita sudah mempunyai beberapa titik yang akan kita gambarkan di grafik Kartesius, ya, X-Y-nya. Nah, semua data-data ini tinggal kita plot pada grafik Kartesius atau pada milimeter block. Nah, pertanyaan lanjutan adalah, kok dibatasi min 3 sampai 2? Ya, itu terserah dari saya, min 3 sampai 2. Jadi kalau kalian ingin menggambar dari min 10 sampai 10, ya terserah. Ya, ini hanya beberapa titik saja yang saya masukkan. Oke. Nah, sekarang giliran kita untuk menggambarkannya. Oke. Untuk menggambarkannya pada grafik Kartesius. Oke. Oke, nah pada grafik fungsi eksponensial Y sama dengan 2X kita akan plot. Nah itu dia, ya, grafiknya sudah ada. Nah tadi angka-angka yang kita dapatkan tadi kita plot, ya, kita plot angka-angkanya. Nah misalkan tadi ketika X sama dengan 2, ya, ketika X sama dengan 2, maka Y-nya 4, artinya kita akan plot ketika di 2 dan 4. Ini dia nih. Tuh, ya. Ini adalah 2, 4. Ya. Lalu ketika X sama dengan 1, maka hasilnya tadi adalah 2. Ini dia titik. Ketika X sama dengan 1, ini 2. Oke. Kita katakan ini 1,2. Oke. Lalu ketika X sama dengan 0, tadi dapatnya X sama dengan 0, Y-nya adalah 1. Ini kita dapatkan ini. Oke. Lalu ketika X sama dengan min 1, ya, kita dapatkan dia tadi setengah. Lalu ketika X sama dengan min 2, kita dapatkan dia 1/4. Ya. Tadi ini min 1,5, min 1,5. Yang ini 0,1. Yang ini min 2 1/4. Oke. Lalu ketika X sama dengan minus 3, di sini dia makin landai, minus 3,1/8. Oke. Nah, inilah ini yang disebut dengan grafik fungsi eksponensial. Apa ciri dari grafik fungsi eksponensial? Grafik fungsi eksponensial, ciri khasnya dia adalah grafiknya tidak pernah memotong sumbu X. Ulangi, grafik eksponensial, ya. Ciri dari grafik eksponensial adalah cirinya grafik ini, ya. Grafik ini tidak pernah memotong sumbu X, ya, atau dalam istilahnya pada matematik limit X mendekati 0 sama lainnya. Jadi pada sumbu X, perhatikan ini adalah sumbu X, ya, ini adalah sumbu X. Grafik yang warna biru ini tidak pernah memotong sumbu X.
Artinya apa? Berapapun X yang kamu masukkan, Y-nya selalu positif. Saya ulangi, berapapun X yang kamu masukkan, bahwa Y selalu positif. Saya kasih ini bukti. Tadi kan kita masukkan X sama dengan 3. Saya pengen dah X sama dengan misalkan min 10. Kalau kita masukkan Y sama dengan 2 pangkat min 10, artinya kan 1/2 pangkat 10. 1/2 pangkat 10. Perhatikan, tidak pernah negatif. Jadi hasilnya dia selalu lebih besar dari 0. Nah, oleh karena itu, grafik eksponensial tidak pernah memotong sumbu X. Oke? Oke, perhatikan kembali. Kita lihat contoh yang lain ya. Nah, sekarang saya punya contoh lagi, Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1. Ya, seperti biasa, ya. Kita ambil titik-titik bebas, ya, tidak perlu terlalu banyak ya, hanya beberapa saja, yang penting menggambarkan deskripsi dari grafik eksponensial. Seperti biasa, kita ambil dulu X sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Lalu kita masukkan ke dalam fungsinya. Oke. Nah, Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1. Kita mulai dari X sama dengan minus 3. Ya, kita mulai X minus 3, hasilnya apa? Ketika X sama dengan minus 3, kita masukkan ke dalam. Berarti X minus 3 sama dengan 2 pangkat min 3 ditambah 1. Artinya apa ini? 1/2 pangkat 3 ditambah 1. Atau 1/8 ditambah 1. Kita jumlahkan 9/8. Demikian juga dengan X sama dengan minus 2. Oke. Maka ketika X sama dengan minus 2, ya, kita masukkan kembali ke fungsinya, maka didapatkan apa? Didapatkan X min 2, ya kan, sama dengan 2 dikali min 2 ditambah 1. Atau 1/2 pangkat 2 ditambah 1. Sama dengan 5/4. Oke. Demikian juga dengan X sama dengan min 1. Oke. X sama dengan min 1. Kita masukkan lagi ke dalam. Oke. Sehingga X min 1 sama dengan 2 pangkat min 1 ditambah 1. Sama dengan 3/2. Lalu kita masukin lagi X sama dengan 0. Oke. X sama dengan 0, sehingga kita masukkan X sama dengan 0, F0 sama dengan 2 pangkat 0 ditambah 1. Hasilnya apa? 2. Oke, kemudian kita masukin lagi X sama dengan 1. Ya, kita masukin X sama dengan 1. Maka kita peroleh F1 sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 1. Hasilnya 3. Dan yang terakhir adalah X sama dengan 2. Oke. X sama dengan 2. Kita masukkan kembali ke fungsinya sehingga kita peroleh F2 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 5. Nah, angka-angka yang sudah kita dapatkan, kita insert di tabelnya. Min 3 itu 9/8. Minus 2 itu 5/4. Ya. Min 1 itu dapatnya 3/2. 0 dapatnya 2. 1 dapatnya 3. Dan 2 dapatnya 5. Oke. Nah, kita sekarang sudah mempunyai koordinat yang baru ya. Di sini kita sudah punya koordinat. Berarti ini adalah min 3 9/8.
Yang ini min 2 5/4. Yang ini min 1 3/2. Yang ini 0 2. Yang ini 1 3 dan yang terakhir adalah 2 5 ya. Yang terakhir adalah 2 5. Nah, terus bagaimana? Ya langkah selanjutnya tinggal kita plot ya. Kita akan memplot grafik fungsi eksponensial Y sama dengan 2X tambah 1 ya. Kita akan menggambarkan grafik Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1. Nah, sekarang kita gambarkan dulu grafik Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1. Nah, kita lihat hasilnya bagaimana. Yuk kita lihat. Oke, grafik fungsi eksponensial Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1. Nah, ini dia hasilnya. Jelas ya? Dari sini kan ketahuan ya, betul nggak? Ketahuan bahwa ketika X sama dengan 1, Y-nya berapa? 3, betul ya? Ketika X sama dengan 1, Y-nya 3. Ini 1 di sini nih, 1 di sini ya. Ini dia tuh. 1, 3. Ketika X sama dengan 2, di sini ada 2 nih, 2. Maka Y-nya 5. Oke, Y-nya 5 ya. Di sini 5 ya. Nih ketemu. Ini gambarnya agak terlalu besar. Sini dia. Ini dia 2 5. Di sini 5 ya. Demikian juga kalau X-nya 0 ya, di sini 0. Nyata 0. Ketika X sama dengan 0, maka Y-nya 2. Ini dia tuh. Maka di sini 0,2. Oke. Ini min 1. Oke, di sini dia min 1. Ini min 2. Di sini dia ketemu. Ini minus 3 di sini ketemu di sini. Perhatikan. Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa fungsi eksponensial tidak pernah memotong sumbu X. Ya, saya ulangi, fungsi eksponensial tidak memotong sumbu X. Fungsi eksponensial tidak memotong sumbu X. Tidak memotong sumbu X. Ya. Makanya dia bilang hasilnya selalu Y lebih besar 0, selalu positif. Ya, dia tidak pernah memotong sumbu X. Ya, inilah ciri dari grafik fungsi eksponensial. Ya, jadi ciri khas dari fungsi eksponensial adalah dia melandai dan tidak pernah memotong sumbu X. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita akan bedakan apa bedanya yang tadi grafik Y sama dengan 2 pangkat X dengan Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1. Ya, kita lihat. Ini adalah grafik Y sama dengan 2 pangkat X. Dan yang sebelah kanan adalah grafik Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1. Apa ciri khas yang kita bisa lihat? Ini saya ulangin, ini adalah 0 ya, X-nya 0. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Apa ciri? Apakah perbedaan Y sama dengan 2 pangkat X dengan Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Apa perbedaan Y sama dengan 2 pangkat X dengan grafik Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1?
Nah, lihat, saya akan tunjukkan kepada kalian perbedaannya. Lihat. Ternyata grafik Y sama dengan 2 pangkat X. Ternyata grafik Y sama dengan 2 pangkat X ini, ketika ditambahkan ketika menjadi Y sama dengan 2X tambah 1, ternyata grafik Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1 adalah grafik Y sama dengan 2 pangkat X yang dinaikkan satu satuan ke arah atas atau ke arah sumbu Y. Ya, jadi ketika Y sama dengan 2 pangkat X dinaikkan satu satuan ke arah atas atau diangkat satu satuan ke arah atas, maka dia menghasilkan Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1. Perhatikan bedanya. Yang sebelah kiri Y pangkat 2X, yang sebelah kanan adalah Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1. Perhatikan ya. Lihat. Kita lihat Y sama dengan 2 pangkat X. Ketika dia X sama dengan 0, hasilnya 1. Dan, tetapi pada Y sama dengan 2X tambah 1, ketika X sama dengan 0, justru hasilnya 2. Perhatikan bedanya. Nah, demikian juga pada Y sama dengan 2 pangkat X, ya. Pada X sama dengan 1, ini hasilnya 2. Oke, hasilnya 2. Ini dia titik potongnya, biar jelas. Oke. Ketika 1, X-nya 1, Y-nya 2. Tetapi pada fungsi Y sama dengan 2X tambah 1, ketika dia 1, hasilnya 3. 1,3. Dan sampai sini, artinya apa? Ketika Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1, artinya apa? Grafik ini diangkat satu satuan ke atas, sehingga grafik yang berwarna biru ini menjadi grafik yang berwarna hijau ini naik satu satuan ke atas. Oke, itu artinya Y sama dengan 2 pangkat X diubah menjadi Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1. Artinya, Y sama dengan 2 pangkat X diangkat satu satuan ke arah atas.